Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang ilmu waris. Semoga apa yang nanti saya terangkan bisa bermanfaat buat saya pribadi dan umumnya untuk seluruh yang melihat dan mendengarkan video dari saya ini. Ilmu waris adalah salah satu ilmu penting dalam syariat Islam. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan prinsip mengenai pembagian warisan kepada ahli waris. Salah satunya yaitu membahas tentang bagaimana sebenarnya membagi waris saat ayah meninggal dunia, misalkan seperti itu. Mungkin sebagian orang masih asing dengan istilah ini karena tidak semua orang mengerti tentang ilmu waris. Maka hukum untuk mempelajari ilmu tersebut sebenarnya ialah fardu kifayah. Artinya tidak wajib untuk setiap orang. Namun tidak ada salahnya ketika kita memahami daripada ilmu waris itu sendiri. Secara etimologis, kata mawaris berasal dari al-miras yang artinya berpindahnya sesuatu milik seorang ke orang lainnya atau dari suatu kaum ke kaum lainnya. Sementara ketika kita melihat dari segi istilah al-miras atau al-mawaris adalah proses perpindahan kepemilikan hak orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mempelajari ilmu waris itu hukumnya fardu kifayah. Artinya ketika sudah ada yang menekuni atau memahaminya, maka gugurlah kewajiban bagi pihak lain atau kaum muslimin dalam mempelajari ilmu mawaris. Hikmah daripada kita mempelajari ilmu mawaris itu sendiri diantaranya itu pertama mungkin menciptakan kedamaian di tengah keluarga yang sedang berduka, biasanya seperti itu. Sebab tidak jarang sebuah ikatan harus terputus hanya karena perebutan harta warisan yang dianggap tidak adil atau kurang sesuai. Lalu landasan hukum mawaris itu apa aja sih? Dalam Islam, dasar hukum mawaris itu terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7. Di dalamnya mengatur peralihan harta dari pewaris atau daripada para ahli warisnya kepada para ahli warisnya. Hal tersebut selaras dengan Al-Quran yang berbunyi, bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Begitu pula dengan perempuan. Ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, di mana sedikit atau banyaknya telah ditentukan berdasarkan bagian masing-masing. Hukum pembagian waris itu sendiri bagaimana? Dalam Islam, pembagian harta waris secara detail tertuang dalam Al-Quran yang telah saya sebutkan sebelumnya. Ayat ini memberikan panduan tentang siapa saja yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagiannya. Secara umum, ahli waris terbagi menjadi dua kategori. Pertama yaitu ahli waris nasab atau ahli waris dari hubungan darah seperti anak, orang tua, saudara, dan mungkin kakek dan nenek. Atau mungkin yang kedua, ahli waris daripada sebab. Ahli waris yang bukan, yaitu ahli waris yang bukan dari hubungan darah, seperti pasangan suami atau istri. Itu adalah ahli waris dalam segi ahli waris sebab, karena bukan satu darah. Adapun dalam konteks anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, mereka memiliki hak dalam mendapatkan harta waris. Hal itu dijelaskan di dalam Al-Quran pura. Namun untuk pembagian hak antara laki-laki dan perempuan tidaklah sama, karena dalam hukum Islam terdapat prinsip bahwa anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari apa yang diperoleh oleh prinsipnya.
Dasar pembagian warisan untuk anak yaitu pembagian harta warisan untuk anak dalam Islam menggunakan prinsip 2:1, di mana anak laki-laki menerima 2 kali bagian daripada anak perempuan. Hal ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dalam surat An-Nisa ayat 11. Dalam surat An-Nisa ayat 11 itu berbunyi bahwa Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan. Contohnya yaitu jika misalkan seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta misalkan 300 juta, sedangkan si ayah tersebut memiliki 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka pembagiannya adalah anak laki-laki akan mendapatkan 2 kali bagian daripada anak perempuan. Seperti yang tadi saya sebutkan, misalkan 300 juta yang ditinggalkan oleh orang tua, sedangkan orang tua tersebut memiliki 1 anak dan 1 anak laki-laki dan 1 perempuan, maka 1 anak laki-laki mendapatkan 200 juta dan anak perempuan mendapatkan 100 juta. Dan mungkin ada permasalahan seperti keluarganya tidak memiliki anak atau mungkin anaknya cuma 1 atau tunggal. Lalu bagaimana pembagiannya? Pembagiannya jika seorang hanya memiliki 1 anak, misalkan kayak gitu ya, seorang anak laki-laki, maka dalam hal ini hukum Islam tetap mengatur dengan jelas jika seorang ayah atau ibu meninggal dunia dan hanya memiliki 1 anak laki-laki, maka anak tersebut akan mendapatkan seluruh bagian daripada warisan setelah dipotong bagian untuk ahli waris yang lain yang berhak untuk mendapatkan warisan daripada orang yang telah meninggal tersebut.